Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nanda Evilia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengantar citra. Materi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Ilmu Perpetaan dan Penginderaan yang diampu oleh Bapak Krisna Widatama, Magister Komputer. Sebelum masuk ke materi, mari kita simak terlebih dahulu pengantar singkatnya agar kita bisa memahami apa itu citra. Oke, kita geser ke slide kedua. Oke teman-teman, kita masuk ke slide kedua, yaitu tentang pengertian citra. Apa sih itu citra? Citra adalah representasi visual dari suatu objek, adegan, atau fenomena yang ditangkap melalui sistem optik seperti mata, kamera, sensor, atau alat lainnya, dan kemudian disimpan dalam bentuk analog maupun digital. Dalam konteks digital, citra didefinisikan sebagai fungsi dua dimensi f, x, y, di mana x dan y adalah koordinat spesial, sedangkan f, x, y menunjukkan intensitas cahaya atau tingkat keabuan pada titik tersebut. Jadi citra itu bisa kita anggap sebagai gambar atau representasi dari suatu objek atau adegan. Misalnya, foto yang kita ambil dengan kamera atau bayangan yang ditangkap mata itu termasuk citra, teman-teman. Kalau di komputer, citra dipandang sebagai fungsi dua dimensi yang ditulis dengan f, x, y. Dan x dan y itu di sini adalah posisi titik pada gambar, sedangkan f, x, y menunjukkan seberapa terang atau gelap titik tersebut. Jadi itu termasuk dalam pengertian citra, teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini bisa kita lihat ada jenis-jenis citra. Ada 3, yaitu yang pertama citra analog, yang kedua citra digital, dan yang ketiga citra berwarna. Nah, citra analog ini merupakan citra yang bentuknya masih nyata atau fisik. Contohnya foto yang kita cetak dari kertas, kemudian lukisan dari kanvas, atau hasil röntgen dari sinar X di rumah sakit, itu termasuk dari citra analog, jadi belum bisa langsung diolah menggunakan komputer. Yang kedua, di sini ada citra digital. Citra digital ini citra yang sudah berbentuk data, angka, atau piksel. Nah, piksel ini adalah titik-titik kecil penyusun gambar. Karena berbentuk angka, citra digital ini bisa kita simpan di komputer, teman-teman, atau HP, dan bisa diolah lagi, misalnya diedit. Yang ketiga ada citra berwarna atau disebut dengan RGB. Citra ini berbentuk dari kombinasi 3 warna. Yang pertama bisa kita lihat di situ ada merah, kemudian hijau, dan biru. Dari 3 warna ini bisa dihasilkan banyak sekali warna lain, teman-teman. Jadi semua foto berwarna di HP kita itu sebenarnya gabungan dari RGB atau dari citra berwarna. Kita masuk ke manfaat dan penerapan citra. Jadi ternyata teman-teman, pengolahan citra ini ternyata manfaatnya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini, pengolahan citra digunakan untuk CT scan, MRI, dan röntgen. Semua itu membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan pasien punya penyakit apa, itu dokter bisa mengetahui penyakitnya. Seperti itu. Itu banyak digunakan untuk rumah sakit ya, teman-teman, atau di tenaga kesehatan yang lain. Yang kedua, di situ ada kejahatan atau disebut dengan forensik. Citra ini dipakai untuk mengidentifikasi wajah pelaku, sidik jari, atau rekaman CCTV. Yang ketiga, di sini ada transportasi. Citra digunakan untuk kamera CCTV di jalan raya sampai ke pengenalan plat nomor otomatis. Jadi ternyata banyak sekali ya, teman-teman, ini manfaat dan penerapan citra ini. Dan keempat itu ada di pertanian. Di pertanian ini citra satelit itu bisa membantu petani untuk memantau kondisi lahan, tingkat kesuburan, bahkan serangan hama. Dan yang kelima itu ada industri. Industri itu kreativitas, misalnya fotografi, pembuatan film, desain, grafis, atau editing gambar yang sering kita lihat itu masuknya ke dalam industri kreatif.
Dan yang terakhir itu ada militer dan keamanan. Citra ini digunakan untuk pemantauan satelit dan pengawasan area. Jadi ternyata banyak sekali manfaat dan penerapan citra yang kita gunakan untuk sehari-hari ini ya teman-teman, tanpa kita sadari. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjut lagi, kita masuk ke tantangan dalam pengolahan citra. Jadi meskipun citra itu banyak manfaat, ada juga tantangan yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kita lihat di situ ada kualitas citra rendah. Jadi misalnya gambar itu buram, kemudian ada noise atau resolusi terlalu kecil sehingga detailnya hilang, itu termasuk dalam tantangan dalam pengolahan citra. Yang kedua, di situ ada ukuran data besar. Kalau citra punya ukuran data terlalu besar, seperti foto atau video beresolusi tinggi, maka butuh penyimpanan yang besar dan memakan banyak ruang. Jadi, ya seperti itu salah satu kekurangannya, teman-teman. Yang ketiga, di situ ada kompleksitas komputasi. Dari sisi teknis, ada kompleksitas komputasi, artinya untuk memproses citra dibutuhkan perangkat keras yang kuat dan algoritma yang cepat, teman-teman. Dan yang keempat, di situ ada resiko kesalahan interpretasi. Kalau citra itu tidak dianalisis dengan benar, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya hasil medis yang salah dibaca. Yang terakhir ada masalah keamanan data. Nah, ini yang penting teman-teman. Citra bisa dimanipulasi seperti deepfake, kemudian atau editing yang berlebihan, kemudian atau sampai yang bisa menyesatkan orang lain jika disalahgunakan. Jadi ya, selain punya manfaat yang cukup banyak, ternyata juga punya tantangan tersendiri, dan itu perlu kita perhatikan teman-teman dalam menggunakan citra ini. Mungkin itu materi tentang tantangan dalam pengolahan citra. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ternyata kita sudah masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi dari banyaknya tadi materi yang saya jelaskan, pengertian, kemudian tantangan, dan jenis-jenisnya, bisa kita simpulkan bahwa citra adalah gambaran visual suatu objek yang bisa berbentuk analog maupun digital. Nah, jenis citra itu bisa meliputi citra analog, citra digital, dan citra berwarna. Citra memiliki banyak manfaat, misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, industri, hingga seni. Namun pengolahan citra itu juga bisa menghadapi tantangan seperti tadi yang saya jelaskan, seperti kualitas gambar rendah, ukuran data yang terlalu besar, kemudian kesalahan interpretasi dan risiko manipulasi. Jadi citra itu sangat bermanfaat, tetapi harus digunakan secara tepat dan bijak, teman-teman. Nah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa mudah memahami materi yang saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.